kita mengadakan lomba cerpen IWZ. Dan kita sudah dapat juaranya nih. Yeay. Setelah ngecekin banyak cerpen ya, Oma, Minina, Iva. Untuk juaranya, juara pertama yang berhak mendapatkan uang tunai sebesar 100.000 dan e-sertifikat plus paket buku dimenangkan oleh Kak Sharon Tiffany dan kembali ke awal. Oke. Untuk juara kedua dan berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp50.000 beserta e-sertifikat dan paket buku dimenangkan oleh Kak Hera Mutiara dengan cerpen berjudul Tumbal Perawan. Widih, ini horor-horor serem-serem keren gitu deh pokoknya. Untuk yang ketiga, dengan hadiah Rp25.000 beserta e-sertifikat dan paket buku dimenangkan oleh Kak Farah Sandika dengan cerpen berjudul Awan Kelabu di Langit Kampungku. Selamat ya buat para pemenang. Oh iya, ada juga beberapa cerpen yang terpilih dan akan diikutkan ke dalam antologi. Kalian bisa cek di media sosialnya IWZ dan segera konfirmasi ke kita kalau nama kalian ada di sana. Nanti bakal dimasukkan ke dalam grup antologi di Telegram. Oke, malam ini kita bakal ngobrol tentang membangun mental penulis. Seperti apa sih seharusnya mental yang dimiliki penulis itu, Writerina? Atau apa aja hal yang bisa mengganggu mental para penulis ini? Bakal kita bahas barengan di sini. Oke, kita mulai sekarang ya, Oma Fransiari. Silakan. Terima kasih Kak Dina. Oke, Kak. Kedengaran nggak suaranya? Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Riterina semuanya. Sebelumnya Waalaikumsalam. Saya Fransiari, saya penulis dan ya salah satu yang ada di belakang WZ. Biasanya sih tugasnya cuman ngawasin kelas. Kalau ada kelas saya yang mantau ada pelanggaran enggak. Kalau ada yang nakal baru dijewer. Oke, malam ini kita bahas soal membangun mental penulis. Jadi beberapa waktu lalu di Twitter itu rame banget masalah saling iri antar penulis. Sebut aja ada penulis A dan penulis B. Ini mereka temenan nih, akrab nih. Penulis A ini ceritanya AU-nya itu booming, banyak dibaca terus banyak disukai. Sedangkan penulis B ceritanya nggak terlalu seramai penulis A. Awalnya sih penulis B ini ya ikut seneng lah ya temennya berhasil gitu. Terus kok lama-lama tapi kok dia nggak ada kemajuan. Pelan-pelan tumbuh iri di hatinya. Dia nggak terima penulis A ini sukses. Sampai akhirnya penulis B melakukan hal yang jahat banget buat kejam sih kalau saya bilang sih. Dia sampai membuat akun penulis A ini sampai lenyap dari Twitter. Waduh, parah banget tuh. Kok bisa gitu? Jahat ya. Jahat banget loh. Terus ada lagi nih, kita mundur sedikit ke belakang. Nggak terlalu jauh sih, masih di akhir 2021 kemarin. Sempat kasus viral juga. Ada penulis, sebut aja Z. Ini juga udah lama, penulisnya udah lama punya karya juga, udah penggemarnya juga udah nggak bisa dibilang sedikit dan banyak yang penggemar garis keras juga. Sayangnya penulis Z ini mempengaruhi fansnya dengan cara yang salah. Jadi dia meminta bantuan fansnya buat menghujat orang-orang yang dirasa nggak sepemikiran atau malah mengusik
dia gitu. Sampai akhirnya ada beberapa korban yang bersuara yang mungkin udah terlalu sakit hati ya, jadi dia sampai ngomong yang kurang baik lah, nggak enak banget lah didengarnya. Baca beritanya aja udah, ya Allah, sampai gemeter loh. Jadi dia diserang balik ya? Diserang balik. Yang korban-korbannya ya, bisa dibilang korban-korbannya nyerang balik gitu. Ya Allah, udah hati-hati ya emang ya. Sebagai penulis ini nggak boleh kayak gini ya. Hati-hati banget nih main medsosnya nih, retenya nih. Emang sih jadi penulis itu nggak gampang, susah banget emang. Ada banyak proses yang harus dilalui penulis sampai karyanya bisa diterima dengan baik. Dari mulai nemuin ide, membangun cerita, itu sama semuanya prosesnya itu nggak gampang sama sekali. Nggak semua orang bisa menuangkan kata-kata yang ada di pikirannya itu biar gampang dimengerti orang lain gitu. Nah, kalau kalian punya bakat ini, harus banget disertai sama mental yang bener, mental yang bagus. Saya sendiri kalau lagi ngerangkai karakter, nyusun plot, itu kadang sampai nggak tidur kok. Soalnya di kepala itu muter aja, penasaran gitu. Kepikirannya berhari-hari ya, Om. Ini harus gimana, harus ini tokoh ini nanti gimana, harus dibikin apa kasusnya, kalau ada kayak gini gimana, dia ngapain. Kepikiran terus, pokoknya sampai akhirnya ketemu ending itu baru sedikit lega. Sedikit, soalnya prosesnya kan masih panjang. Ya. Nah, biar ceritanya bisa kelar, sebagai penulis nggak boleh banyak alasan. Nggak boleh banyak tapi ya. Nggak boleh dong. Nah, kalau cuman kita ada yang sebagai hiburan ya, ada yang healing gitu kan, just for fun lah, ini nggak masalah. Kamu mau nulis sehari sekali, seminggu sekali, atau bahkan setahun sekali, ini nggak masalah. Tapi begitu kamu masuk ke sebuah profesi penulis, nggak bisa disantai-santai gini. Kenapa? Soalnya profesi penulis yang profesional itu adalah penulis yang menganggap menulis sebagai salah satu sumber penghasilan. Jadi kalau mau duitnya banyak, tulisnya harus rajin. Benar. Karena itu nanti berbanding terus ya. Dong. Tulis aja cuannya banyak. Iya. Nggak boleh. Jadi kalau emang udah bener-bener berniat terjun ke dunia penulisan, ini nggak boleh nih. Ntar lagi nulisnya besok lagi mood gue jelek nih, lagi sedih nih, habis putus dari pacar nih gitu kan, nggak boleh. Harus mengesampingkan semua. Mau lagi sedih, mau lagi seneng, whatever lah, tetap harus wajib nulis. Kenapa? Karena penulis yang profesional itu punya deadline. Ya benar. Nggak boleh lewat ini. Mau editor nggak akan terima mau alasan apapun. Soalnya mereka juga dikejar deadline sendiri kan. Iya, sama. Karena mungkin banyak banget ketakutan. Ini penulis-penulis yang baru memulai ini jadi minder biasanya. Ngerasa yang, aduh nanti kalau nulis ceritaku bagus nggak ya? Ceritaku banyak yang baca nggak ya? Ceritaku banyak yang suka nggak ya? Udah pokoknya banyak banget pikiran-pikiran yang jelek yang sebenarnya belum tentu loh. Belum tentu kejadian kayak gitu. Siapa tahu malah ternyata tulisannya bagus banget, banyak yang suka, cuman udah takut duluan. Jadinya gagal maju. Iya, jadinya nggak jadi nulis. Sayang banget ya. Wajib banget tahu nih, semua draft pertama cerita itu jelek. Ada yang malah lebih kasar, semua draft pertama cerita itu sampah. Ini beberapa penulis dengan kasarnya malah nyebutnya sampah. Nah, gimana biar cerita kita bagus? Ya jangan takut buat memulai. Gimana tahu kalau itu bagus apa enggak kalau nggak ditulis duluan kan? Sambil menulis kita harus sambil terus
lihat terus, koreksi diri apa sih kesalahan-kesalahan dalam menulisnya. Pokoknya nggak ada kata capek lah buat belajar lah, ini wajib banget sih, harus banyak-banyak mencoba. Terus ini udah berani nulis nih, naskah udah kelar nih dari bab pertama sampai bab terakhir, udah kelar ditulis, store dong ke editor. Ini cukup sakit sih sebenarnya ke editor itu, soalnya kadang apa yang kita tulis masih banyak banget kesalahannya ya, karena itu tadi ya, draft pertama naskah itu pasti jelek. mungkin waktu kita self editing bisa inilah typo dan segala macam, mungkin masih kelewat dikit nggak apa-apa lah. Begitu ada orang lain yang lihat, baru kelihatan dong bobroknya. Langsung beda ya. Langsung kelihatan feel-nya beda. Oh, ini kelihatan kurang titik aja udah kelihatan jelas. Kalau kita kan udah capek, udah bosen ngeliatin kata-kata yang sama terus, itu lagi gitu kan. Nah, dengan mata orang lain kita jadi tahu nih salahnya di mana, kurangnya di mana. Jadi editor itu sebenarnya bukan orang yang mencari-cari kesalahan doang, tapi emang tugasnya buat mempercantik naskah. Oke, sambil mencari kesalahan. Iya bener, tetap ya. Nah sayangnya dalam proses editing ini kadang penulis ngerasa nggak terima dikritik gitu. Soalnya ya gimana ya, gue udah capek-capek nulis, udah sampai kurang tidur gitu kan, kepala udah berasap bercabang 5, katup mata tebel gitu kan, masa tahu-tahu disuruh rombak total. Aduh, nangis gak tuh? Udah korban segala-galanya itu. Udah waktunya udah berkorban banyak ya kan, tenaganya habis, tahu-tahu suruh rombak 100 halaman dihapus. Aduh. Sakit tapi nggak berdarah itu ya, Ama. Nyesek banget itu. Coba gimana coba, nangis kan. Habis itu gimana tuh, kita udah kelar nih, udah terima naskahnya harus dirombat. Oke, udah cantik nih, udah revisi berkali-kali, udah cantik nih, terus kelar gitu aja? Ya enggak dong. Masih panjang dong. Prosesnya masih panjang dong. Ini mungkin kalau masuk ke penerbit ada proses cetak ya. Selama proses cetak ini kan kita tetap harus promosi nih. Mungkin open PO segala macam kan kita tetap harus promosi. Kita harus main media sosial kan. Iya. Masih harus nyiapin bahan promo. Itu dia tuh. Jadi penulis itu selain produsen juga marketing. Tangkep double job gitu kan. Harus pinter-pinter promosi juga gitu kan. Ini biar kalau nggak promosi gimana caranya ada orang yang tahu kita punya naskah yang keren. Kalau males promosi gimana ada yang baca naskah kita gitu kan. Ya, tapi emang konten promosi ini juga susah-susah gampang ya. Iya. Dan harus mendedikasikan waktu buat itu. Banget itu, cuman bikin di Instagram misalnya, ngerakit gambarnya aja, astagfirullahaladzim. Bikin nggak tidur ya, Oma. Gue yang nggak jago ini desain aja bisa terpaksa ya, mau nggak mau tetap harus belajar kan. Iya benar. Akhirnya menguasai semua. Kalau nggak mau belajar langsung bisa bayar orang, tapi kan nggak semua penulis mampu buat bayar orang. Iya. Bagi-bagi punya juga aja belum kejual, mau bayar orang dari mana gitu kan. Iya. Ya tetap wajib belajar konten promosi ini. Kadang juga ngerasa aku udah promosi kenceng nih di media sosial, di semua media sosial, tapi kok ceritanya masih sepi. Ini biasanya yang di platform tuh masih sepi, masih diintipin terus, ini kok nggak nambah, kok 1 biji aja nggak nambah nih. Sampai puyeng. Dashboard itu bikin puyeng ya. Dong, ini diliatin terus nih, pembacanya baru 3, babnya baru 1, nggak nambah, jadi males. Jadi males update lagi nih.
jadi males promosi lagi nih. Apa? Ceritanya udah cakep belum, terus udah rapi belum ceritanya, tokohnya punya keunikan tersendiri enggak, dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya, banyak banget. Oke, kalau dibahas terlalu panjang kayaknya. Kita juga udah pernah bahas ya sebelumnya ya di Wizard Talk yang bareng Kak Andri, founder Oh iya benar. Iya. ini Kali bahas lengkap banget itu. oh iya gila bahasnya totalitas lo Kak Andri. Benar. Detail banget. Kalau mau dengar pembahasannya bisa nanti DM Nina ya di medsos, semua medsos aktif kok ininya, Ya, bisa Ninanya. Nanti kita beri akses buat nonton videonya. Tapi tetap ya syarat dan ketentuannya berlaku. Oke dong. Nah, dalam proses promosi nih biasanya tuh kita juga sambil ngelirik-lirik penulis lain nih, pencapaian penulis lain nih. Kalau mungkin temen ya, ini dilihatin, dibanding-banding ini, punya dia udah berapa sih naskahnya, udah berapa banyak yang baca nih, punya gue berapa nih. Kalau lebih banyak kan temennya nanti bisa iri. Nanti kalau lebih banyak kan dia jadi sombong. Aduh, jangan deh, nggak usah banding-bandingin kayak gitu deh. Udah fokus ke diri sendiri aja, fokus buat bikin karya lagi, fokus benerin kesalahan-kesalahan dalam penulisan yang sebelumnya lagi, biar ya nggak inilah, biar naskahnya lebih makin cantik, biar kita semakin berkembang juga. Malah jadi beban pikiran biasanya kalau dia hasilnya Iya orang lain kan. bener Iya banget. dia bisa gini, kok gue belum. Padahal kan Padahal kita nggak tahu. mungkin aja ya si dianya juga di belakangnya yang kita nggak lihat itu kan berusaha lebih kenceng lagi. Nah, itu dia. Kita nggak lihat, kita lihatnya hasilnya doang. Tahu Kita nggak lihat enak aja usahanya. gitu kan. Nggak taunya ternyata waktu kita tidur dia udah bangun pagi-pagi udah mulai nulis gitu. Nggak tahu kan. Udah mulai promosi sana sini. Kitanya sibuk liatin dia, sibuk iri. Kita sibuk ngomenin yang jelek-jelek. Cari-cari Dia sibuk kejelekannya bikin terus. karya. Iya. Kan nyesek ya. Tapi dalam mulu. Sebenarnya iri ini wajar kok. Kita pasti pengen berada di jalur yang sukses yang sama dengan orang yang lain. Pasti pengen banget dong sukses. Tapi kan kadang kan nggak tahu gitu caranya sukses ini gimana. Pengennya instan, males berusaha, males berdoa. Pengennya cepet jadi. Pengennya cepet jadi aja. Nah, buat mengolah iri ini sayangnya nggak gampang juga. Kita harus membelokkan rasa iri ini biar lebih berkarya lagi. Kalau dia bisa berkarya dengan hasil yang memuaskan, gue juga harusnya bisa gitu. Bukan malah kok dia bisa sih, gue kok enggak, dia ngapain aja terus nyariin yang kesalahan-kesalahannya, capek sendiri. Harusnya kita juga ikutin cara dia belajar, kita juga belajar gitu. Harusnya dibikin jadi motivasi diri ya. Tapi emang gak gampang sih. Susah, Bu. Irinya nomor satu memang. Kalau misalnya Riterina lagi dalam posisi ini, saran saya sih mending kurangin main media sosial ya. Ini agak-agak racun soalnya. Kalau terus-terusan ngintipin akun orang yang bikin kita iri, itu bikin capek hati sendiri soalnya. Kita nggak ada kesempatan buat memperbaiki diri, malah cuma mantau dia terus. Yang ada nanti malah pikiran-pikiran jahat yang muncul buat menjatuhkan teman kita, atau malah kitanya jadi minder. Aduh, kan sayang banget ya kalau kena writer's block ini. Iya benar, Males karyanya nulis. jadi males. Padahal siapa tahu kalau berusaha dikit aja gitu, karyanya udah bagus banget gitu. Siapa tahu? Siapa kan tahu, kita nggak tahu. siapa tahu bisa ngelampauin yang diirin gitu. Bener. Nah, kalau stop main media sosial, nanti promosinya gimana? Ya nggak apa-apa.
promosi tetap jalan. Habis posting udah ditinggal dong, nggak usah ngintipin yang lain-lain. Susah sih emang sekarang anak-anak ya. Susah Bu, saya juga kadang-kadang masih keterusan soalnya. Kan asik tuh scroll. Pinter banget emang yang bikin media sosial tuh. Bikin betah. Tahu waktunya habis aja sejam 2 jam. Serius, mending waktunya kita pakai buat introspeksi diri. Apa yang kurang dalam naskah, apa yang harus ditambah lagi dalam naskahnya. Aku harus belajar apa lagi nih, aku harus perbaikin bagian apa lagi nih. Terus belajar, jangan pernah capek pokoknya. Kalau saya sendiri sih punya motivasi kayak gini. Semua penulis bestseller itu adalah penulis pemula pada awalnya. Gak mungkin dia langsung bestseller tanpa usaha. Pasti mereka juga udah mati-matian berusaha. Jadinya sekarang bisa bestseller. Kayak J.K. Rowling itu juga 13 kali loh dia ditolak. Harry Potter. Iya benar. Naskah Harry Potter. Ditolak. Coba kalau terus habis ke-13 itu dia nyerah. Nggak jadi Harry Potter. Jadi nggak tahu ada Voldemort, nggak tahu ada sihir-sihir yang ajaib kan. Iya benar. Sayang banget. Sama lah kayak kita, kalau kita udah mentok terus, udah deh gini aja, capek banget deh, udah nyerah deh. Terus kapan kalian bakal jadi penulis bestseller? Nah, kalau udah berhasil nih, berhasil nerbitin karya, berhasil banyak yang baca, berhasil karyanya banyak yang suka, dipinang penerbit mayor mungkin ya, atau di platform itu masuk trending, dan pokoknya prestasinya udah muncul nih. Udah kelar belum perjuangannya? Belum dong. bebas sih kalau emang tujuannya udah segitu aja, terus kelar, terus males nulis lagi, udah cukup gitu, atau mungkin ada impian lain selain menulis, ya udah nggak ada masalah gitu Kak, kamu berhenti gitu aja. Tapi kalau masih pengen lanjut di dunia penulisan, please jangan sombong. Pencapaian itu jangan pernah bikin kalian sombong. Serius deh, sombong ini akhirnya malah bakal bikin matiin kreativitas kita. Soalnya dengan sombong kan udah ngerasa diri kita ini udah hebat, udah ngerasa gue nggak perlu belajar lagi, gue udah keren, naskah gue udah bestseller, naskah gue udah banyak yang baca. Terus apalagi kalau ditambah udah punya fans garis keras nih, udah pokoknya semua yang dilakuin, semua yang diucapin bakal ada yang dukung terus nih. Ini udah deh, habis deh, nggak ada yang ngingetin lagi, nggak punya temen yang ngingetin lagi, lo salah, lo harusnya nggak gini. Udah habis deh. Nanti penulis setiap harinya itu pasti bakal ada penulis baru bermunculan, penulis dengan yang bakat-bakat yang hebat bermunculan. Nah, kalau kita terlena, kalau kita santai-santai aja, bisa aja penulis-penulis baru ini tahu-tahu meledak, karya kita tenggelam. Kan sayang banget tuh. Iya benar. Kita jadi keselip. Jadi kalah ya, sebenarnya bukan ajang kompetisi sih. Buat saya tetap kompetisi itu tetap harus sama diri sendiri. Soalnya mental yang paling berat itu asalnya dari diri sendiri sih. Bertarung sama diri sendiri. Jangan pernah nyerah, jangan pernah capek buat nambah ilmu, jangan pernah sombong, apalagi kalau sampai membuli penulis lain ini. Jangan dong, kita kan sama-sama penulis, harusnya saling rangkul gitu kan, jangan saling sikut. Harusnya nggak naik dengan cara merendahkan orang lain ya. Bener,
Iya benar. Ada banyak banget ilmu yang bisa kita pelajari. Kalau misalnya di PUEB kalian udah lancar, kalian bisa kok belajar genre, belajar matengin karakter, belajar whatever apalah, banyak banget ilmu-ilmu yang gak akan habis deh dipelajari. Jadi jangan bosen lah buat belajar. Kemarin sempat juga ngobrol sama salah satu penulis ya senior saya lah. Dia juga sebenarnya awalnya kasih selamat habis berhasil baca kemarin ya. Oh iya benar. Selamat Oma. Udah kepilih loh masuk jadi penulis penulis baru terbaik ya. Favorit. Terfavorit ya benar. Gak nyangka Keren, sih itu sih. Soalnya ada banyak banget penulis-penulis yang lebih senior di situ. Tapi kenapa pada milih gue? Berarti pembacanya percaya sama Oma. Itu beban berat malah. Beban berat. Jadi semangat. Amin. Jadi penulis senior itu bilang, walaupun udah sampai di tahap ini, udah dianggap sebagai penulis favorit, jangan pernah berhenti buat belajar. Penulis senior aja masih bilang gitu ke saya, apalagi saya yang baru kemarin sore gitu. Iya benar. Yang senior aja nggak berhenti belajar ya. Nggak capek mereka. Apalagi saya yang ya Allah namanya aja baru baca sekali. Tapi langsung memikat. Alhamdulillah. Itu juga nggak lepas dari dukungan kalian sih. Maaf. Oke. Kira ada pertanyaan nggak? Oke, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan buat yang mau bertanya, Ya, bisa langsung dituliskan. Atau ini mic-nya nyalain. Iya. Nanti saya kasih izin. Kasih izin. Jangan dimatiin tiba-tiba ya Bu ya. Ayo, silakan Waitrina. Ya, emang masalah mental tuh nomor 1 ya Oma. Kalau mentalnya udah down duluan, udah nggak bisa deh lanjutin semua. Bukan cuma penulis aja sih kayaknya. Buat semua bidang kayak gitu emang. Iya benar banget. Cuman kan kadang gara-gara penulis itu mungkin lebih banyak ngabisin waktu kerjanya secara nggak formal ya. Jadi sering dianggap sepele gitu. Iya, nggak kelihatan gitu ya. Kerjanya Padahal cuannya beneran. Iya bener. Kalau rajin sih tetap sih. Kalau yang malas kan nggak bakal dapet cuan juga. Kalau Oma sendiri nih, Ya. pas lagi ada beban pikiran gitu ya. Gimana caranya ngilangin itu biar pergi sejenak terus nerusin tulisannya gitu. Nerusin tulisannya. Kalau lagi suntuk sih emang biasanya main sama anak. Itu Hiburan gitu ya. santai dulu. Me time. Tapi kalau belum sampai deadline-nya belum kelar itu jangan me time deh. Tahu-tahu hanyut sama me time, jadi kelupaan ngerjain naskah. Ya benar. Jadi molor. Waktu cepet banget berlalu emang ya. Me time itu enak banget soalnya, pelenakan banget soalnya.
Bilangnya lihat-lihat film biar dapat ide. Satu film aja cukup. Ternyata kita nonton 5 sehari. Udah deh gagal itu nulis. Nonton drakor tuh, nonton Layangan Putus ya sekarang yang lagi booming. Oh iya. Kapadokia. Bener gak sih? Belum nonton, belum sempet. Sama. Deadline-nya masih panjang, belum kekejar. Jangan dulu sudah. Makanya belum ikut jadinya, nggak paham pembahasannya. Cuma lihat dari meme aja. Iya, ngikutin di itu doang, nggak tahu. Nggak pernah ngikutin. Itu juga dulu waktu tahun 2019 ya yang ceritanya booming. Ini Iya itu Hanidi juga. Hanidi juga bikin ininya ya. Iya, bikin Layangan versi komedinya. Iya. Itu masih bisa dibaca kok. Di wallnya Kak Hani ya? Hanidi. Hanidi apa yang satunya? Hani Dewanti ya. Yang Hani Dewanti ya, benar. Hani Dewanti ya. Tapi gara-gara Ada itu Bang juga Udin di sana. muncul ini karakter Oma Fran. Iya benar. Gara-gara itu Itu kalau nggak di situ nggak muncul. belum muncul. Beneran. Belum ya? Soalnya Oh. sama sekali nggak ada ide mau bikin naskah karakter kayak Oma Fran tuh nggak ada ide. Karakter yang julid tapi ngocol abis. Itu juga naskahnya itu kan kita tulis ini ya, setiap karakter kita tulis masing-masing ya. Iya. Akhirnya ya itu ikut ke dilombain ke Cabaca di grup Facebook, ternyata berhasil. Keren ya omongan emang. Dengan kejulitannya. Sebenarnya ini sih Kak Lintang, editor Cabacanya itu tertarik sama wajahnya yang manis aja, bukan gara-gara julidnya. Oma itu kan singkatan orang manis amat gitu ya. Iya, makanya Aduh, di mana saya Kak Lintang udah meminta. Kak Lintang terpesona sama itu, ketagihan gitu. Oh, Manis kan baik. bikin lagi tuh. Mungkin juga tertarik sama Opa Kim. Jangan dong. Jangan dong. Tapi waktu itu kan bukan Opa Kim, waktu itu kan masih mantan itu Steve. Oh iya benar. Setipu. Oma, balik lagi ke mental penulis nih. Iya. Kalau mereka lagi down, apa yang bisa bikin mereka bangkit gitu? Misalnya kita jadi temennya seorang penulis gitu ya. Dia tuh curhat gitu. Gue lagi gini-gini nih, sibuk banget buat nulis. Apa yang bisa dilakuin buat ngebangkitin semangatnya lagi? Jangan diingetin masalahnya, dihibur aja, diajakin have fun aja, jangan diingetin masalahnya, jangan Gitu ya. diingetin naskahnya. Ingetin naskahnya, ntar aduh gue lagi stres, malah lo ingetin naskah mulu. Makin suntuk. Diajakin Iya. apa sih ya, kalau bisa ketemu mungkin diajakin nongkrong kali ya. Kalau nggak bisa ketemu, sekarang kan banyak nih penulis yang sebenarnya temenan tapi sama sekali nggak pernah ketemu. Ya temenan secara online ya. Online ya benar. Banyak banget nih gitu penulis-penulis yang kayak gini sekarang. Bisa dong video call mungkin, atau ya paling nggak chattingan itu udah ini banget sih. Seenggaknya dia ngerasa gue nggak sendirian nih, ada temen gue yang mau gimana pun kondisi gue, dia tetap ada di dekat gue, ada ngehibur gue, ada ngebantu gue gitu. Berarti emang dukungan dari orang-orang terdekat itu ngaruh banget ke mentalnya penulis ya. Iya. Kan kadang pas nulis harus naskahnya tuh harus adegan yang ceria gitu. Iya bener. Keadaan kita lagi sedih.
Gimana itu ngatasinya Oma? Pusing. Ini lagi pengen melo nih, kadang kan gitu ya, cewek apalagi Iya. tuh. Nah, PMS-nya datang. Aduh, pengennya ngamuk, kasih semua dimakan gitu kan. Iya. Kan orang dia. Pengen makan orang, pengen makan kayu gitu. Tahu-tahu ceritanya lagi sampai di adegan yang romantis. Aduh. Susah banget tuh. Jadinya kadang itu gemes sendiri gitu di kepala udah nongol nih. Adegannya mau dibikin begini, tapi kan nggak segampang itu. Nulisnya nggak segampang itu. Buat ngeluarinnya itu ya. Biasanya sih ya tetap sih lupain dulu naskahnya, jangan diinget-inget dulu naskahnya, tapi jangan lama-lama juga, ingat ada deadline. Deadline tetap harus ditulis di depan mata. Gede alarm HP-nya, saya nggak enak ditagih. Jadi kudu dilupain dulu naskahnya. Tenangin pikirannya. Bener. Baru bisa mulai nulis lagi ya. Asal jangan lama-lama, Tetap kudu backhand. Balik lagi gitu. balik lagi. Soalnya udah ini konteksnya udah masuk ke penulis profesional ya. Kalau penulis just for fun gitu ya nggak masalah, masih santai kan. Kamu mau update sekarang atau tahun depan juga nggak masalah. Kan buat hiburan kita sendiri juga gitu ya. Katrina ada yang ditanyakan? Yuk silakan, mau berbagi pengalamannya mungkin. Mungkin pernah ngalamin kasus yang serupa sama yang diceritain sama Oma. Ada yang ngejahatin? Ada nggak, atau dapat ini biasanya yang lumayan pedih, dapat komentar Pedas. itu juga bikin down sih. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah dapat, nggak tahu kalau di belakang. Iya Oma, gitu itu gimana caranya nge-handle itu? Kan komentar kita nggak bisa ngontrol ya. Gimana mulutnya mereka ngomong. Maksudnya ketika mereka. Kalau saya sih ya udah sih, biarin aja, mereka berhak komentar dan saya juga berhak buat bahagia sendiri. Jadi ya udah, kalau emang mereka nyakitin, ngapain didengerin, ngapain dipeduliin, Tinggalin aja ya. buang jauh-jauh, yang ganggu-ganggu tuh buang jauh-jauh aja. Walaupun awalnya statusnya mungkin temenan, kalau emang bikin sakitin ya udah deh, tinggalin aja. Ngapain sih pelihara pertemanan yang racun gitu? Meracuni diri sendiri. Ya mending sendirian. Setan. Enggak, teman tetap dibutuhin kok. Gak enak sendirian. Kalau nggak sengaja kebaca, gimana? Kan biasanya komen-komenan tuh dibalesin tuh biar menjalin keakraban sama pembaca. Tetap sih dibaca, ya udah sebisa mungkin. Lewatin aja. Waktu baca itu ngerasa ih kok gini sih gitu. Tetap sih udah deh, cuekin aja ya. Kita mau membela diri juga kadang kan percuma gitu. Dia udah punya pandangan kalau kita jelek. Kita mau membela diri sampai berusaha juga percuma. Jadi ya udah deh, cuekin aja, terus aja nulis. Ngapain ngerepot membela diri? Kita nggak pernah bisa maksa orang lain buat suka ya. Bener, capek bu. Bener banget. Nggak bisa maksain semua orang penilaiannya harus bagus gitu. Iya, Pasti ada aja yang nggak. tetap kita tuh pasti pernah ngelakuin kesalahan lah. Iya benar.
ada yang bertanya? Nggak ada yang pengen curhat? Saya dengerin kok kalau mau curhat. Curhat dong, Mama Dina curhat dong. Aduh. Mungkin dari Kak Nia, Kak Amelia, Kak Hasri. Ini kakak yang satu ini namanya siapa? Saya nggak tahu. Oke, kalau udah nggak ada yang tanya, kita dengerin kesimpulan dari Oma ya. Oke. Bentar. Atau ada pertanyaan dari Minina kita? Gambarnya kucing lucu banget deh. Iya benar. Dia baru tahu nih. Gambarnya kucing, Pak. Ya ada ya ini. Oke, Oma, silakan kesimpulannya. Oke. Jadi penulis itu emang nggak gampang, dan penulis bukan pekerjaan remeh kok. Ini nggak semua orang bisa jadi penulis. Jadi kalau kalian emang serius pengen jadi penulis, siapin juga mentalnya. Jangan gampang iri. Kalaupun sudah terlanjur iri, jangan melampiaskan dengan cara yang jelek, tapi salurkan dengan mengembangkan diri, menambah potensi diri, memperbaiki diri, dan terus mengasah potensi biar naskahnya semakin cantik, cerita-cerita kalian semakin banyak yang baca, dan semoga bukunya pada bestseller semua. Amin. Ini juga. Oke, mungkin segitu aja. Yang paling penting jangan pernah bosan belajar ya. Kalau mau belajar bareng IWZ juga ayo. Ya, boleh banget. Kita kan masih open member premium. Bener. Masih ada kesempatan sampai tanggal 31 akhir bulan Januari. ya. Ya. Udah mulai pada daftar, yang belum daftar ayo ikutan. Ya, tuh. Daripada ntar telat lagi nih. Pas udah tutupan. Member. Iya. Kita buka membernya lagi masih lama loh. Iya, belum ada rencana lagi mungkin. Betul. Depan kali. Udah penuh kelasnya. Udah banyak banget. Jadi manfaatin kesempatan dengan sebaik-baiknya. Iya, benar. Oke, terima kasih Oma buat ngobrol yang seru malam ini. Oke, terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya. Oke. Ya, terima kasih juga buat Dr. Rina yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat bukan nonton ya, gabung sama Gorengan IWZ minggu depan dan minggu depannya lagi. Insya Allah minggu depan kita bakal di Facebook deh. Ya Oma. Iya, kita keliling medsos ya. Eva. Touring medsos kita. Betul. Karena kan writer Rina ada di mana-mana tuh. Iya, benar. Jadi kita bakal sapa di mana-mana. Oh iya, kita bakal ada grup Facebook loh abis ini. Oh iya, benar. Sebentar lagi bakal open member nih di grup Facebook. Kalau ini nggak ada syarat ini sih yang wajib sih. Biasanya kan kemarin kan ada yang cowok-cowok biasanya nih. Iya, coba tanya. Sayangnya IWZ kan khusus cewek, makanya kami sediakan lahan buat kalian cowok-cowok yang pengen ikutan belajar. Bakal jadi dedek gemes. Terbuka ya. Dedek gemes yang belum 16 tahun ya. Bener, banyak banget itu yang nanya. Kemarin banyak gabung. terpaksa dieliminasi juga soalnya umurnya
Terus pada cowok ya. Ada cowok satu. Terus umurnya belum mencukupi. Dan syarat-syaratnya nggak dipenuhi, ya udah. Gemes ya, Bu. Iya, itu berisik yang direbut. Bentar lagi nanti diumumin di media sosialnya IWZ ya. Iya. Pantau terus media sosial IWZ. Ya pokoknya jangan sampai ketinggalan infonya. Ntar gabung, kita bakal seru-seruan juga di grup Facebook nanti. Bakal ada materi kepenulisan juga, ada games, Setiap ada hari challenge. ada kegiatan terus pokoknya. Kegiatannya bakal beda-beda tiap hari ya. Iya, bener. Excited banget kita, mininya aja udah excited banget Udah tiap gak hari. sabar loh. Iya,